Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang navigation dalam SAP Financial. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Arfiandanu dengan NIM 2019310813. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari navigasi. Sebelum mulai menggunakan SAP, user itu harus mengetahui navigasi yang terdapat pada SAP itu sendiri agar tidak bingung saat menggunakannya. Nah, untuk menu dan fitur yang akan sering muncul pada SAP kali ini adalah status bar, multiple session, dan help feature. Pada unit navigasi, fokus utama dari bab ini adalah menjelaskan cara masuk dan bernavigasi dalam sistem SAP itu sendiri. Jadi harus dipastikan bahwa kita harus mengetahui dengan keseluruhan tata letak dan navigasi sebelum melanjutkan ke chapter yang selanjutnya. Sebelum user memasukkan logon untuk ID dan passwordnya, untuk pertama kali administrator sistem akan memberikan kata sandi awal selama proses masuk. User harus membuat kata sandi baru, selanjutnya gunakan kata sandi yang sudah diperbarui tadi untuk login ke sistem SAP itu sendiri. Nah, baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan login on to SAP system. Nah, sebelum kita masuk pertama kali, administrator sistem itu akan memberikan kita inisial kata sandi. Selama proses masuk, kita harus membuat kata sandi baru dan hanya kita sendiri yang tahu. Nah, gunakan kata sandi baru itu setiap kali kita masuk ke dalam SAP. Nah, baik, yang selanjutnya pada gambar tersebut di mana ikon masuk SAP sekarang sudah muncul di kedua bilah tugas bersama dengan SAP nomor rilis dan kolom sistem, yaitu sudut kanan bawah dari desktop kita. Saat kita memilih tombol tab setelah kita memasukkan data dalam suatu bidang, kursor akan bergerak ke awal bidang berikutnya. Namun jika kita memasukkan maksimum jumlah karakter yang memungkinkan dalam satu bidang, kita tidak harus memilih tab yang lainnya. Contoh, jumlah maksimum karakter yang dapat kita masukkan di bidang klien adalah 3. Jika kita memasukkan 001 di bidang klien, kursor akan secara otomatis bergerak ke awal dari bidang berikutnya. Jika ada pesan di seluruh sistem, kotak dialog pesan sistem akan muncul. Setelah kita membaca pesan, pilih lanjutkan atau enter untuk menutup kotak dialog tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdan dengan nomor induk mahasiswa 2019-310759. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang layout, navigation, and personalization. Layar SAP Easy Access merupakan tampilan default pada sistem SAP. Nah, pada bagian kiri terdapat menu-menu yang dapat dipilih. Nah, sedangkan di bagian kanan disediakan tempat untuk meletakkan gambar. Contohnya seperti logo perusahaan. Tampilan ini hanya bisa diubah oleh sistem administrator. Di bagian ini, menu memungkinkan untuk menemukan transaksi tertentu ketika tidak tahu kode transaksi. Menu diatur sesuai dengan tugas yang dilakukan dalam sistem SAP. Menu ini adalah menu drop down. Ini berarti ketika memilih item menu, opsi tambahan muncul. Kadang-kadang tidak semua menu yang tersedia muat pada satu baris di bilah menu. Dalam hal ini, mereka membungkus ke baris berikutnya. Seperti itulah prinsip drop down tetap sama. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kevin Hendrawan dengan nomor induk mahasiswa 2019-310-770. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar favorit dan menu pengguna berbasis peran. Di mana dalam SAP Easy Access kita dapat membuat daftar favorit yang mengandung 1 transaksi, 2 file, 3 alamat web, 4 tautan ke aplikasi, dan lain-lain. Selain itu, user dapat mengakses fitur-fitur sistem ini dengan menggunakan atau memasukkan kode transaksi atau T-code. Contoh T-code yang bisa digunakan antara lain flash end atau berakhir saat transaksi, flash O membuka sesi baru,
dan flash I berakhir saat sesi. Selanjutnya yaitu menu pengguna berbasis peran, di mana menu pengguna berbasis peran ini adalah kumpulan aktivitas yang digunakan dalam skenario bisnis. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses transaksi, laporan, atau aplikasi berbasis web melalui pengguna menu. Pengguna juga dapat mengubah aspek tertentu dari peran yang ditetapkan, misalnya mereka dapat membuat daftar favorit mereka sendiri. Selain itu, di portal perusahaan My SAP, pengguna dapat menggunakan browser web untuk melihat dan menjalankan tugas dan kegiatan yang diperlukan. Peran juga dapat ditugaskan di sini juga. Administrator sistem dapat menyesuaikan menu pengguna dengan kebutuhan pribadi setiap pengguna dengan menambahkan atau menghapus entry menu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arvan Pranata Panca, nomor induk mahasiswa saya 2019-31002. Saya berasal dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Lanjutan. Di sini saya melanjutkan dari penjelasan rekan saya mengenai menu penggunaan berbasis peran. Selanjutnya tentang creating a new season atau membuat season baru. Yang pertama, kita dapat membuat sesi atau mess-up kapan saja saat melakukan ini. Kita tidak kehilangan data apapun daripada sesi terbuka. Kita dapat membuat hingga 6 sesi. Setiap sesi adalah independen dari yang lain. Misalnya, ketika kita menutup sesi pertama yang lain, lalu sesi tetap terbuka. Terlalu banyak sesi terbuka dapat mengakibatkan kinerja sistem lebih lambat. Untuk alasan ini, administrator sistem kita dapat membuat jumlah sesi yang dapat kita buat untuk kurang dari 6. Kita dapat berpindah antar sesi tanpa kehilangan data apapun. Selama kita tetap masuk ke sistem SAP, mengubah antara sesi yang berbeda adalah mirip dengan memiliki seseorang di saluran lain saat kita menelpon. Kita juga bisa melanjutkan percakapan kapan saja. Untuk berpindah pun antar sesi dengan cara klik bagian manapun dari jendela yang berisi sesi ingin kita gunakan, atau gunakan Alt plus Tab. Jendela yang kita pilih menjadi jendela aktif dengan bergerak di depan semua jendela lain di layar kita. Jika kita memiliki beberapa sesi terbuka, kita dapat meminimalkan sesi kita yang tidak digunakan. Bila kita perlu menggunakan salah satu sesi ini, nanti kita dapat mengembalikannya dengan mengklik simbol yang sesuai pada status bar, menjadikannya sesi aktif. Dengan meminimalkan sesi kita yang tidak digunakan, kita dapat secara signifikan mengurangi beban sistem. Lalu yang terakhir, setelah kita selesai menggunakan sesi, ide yang baik adalah untuk mengakhirinya. Setiap sesi menggunakan sumber daya sistem yang dapat mempengaruhi seberapa cepat sistem SAP merespon permintaan kita sebelum kita mengakhiri sesi. Simpanlah data apapun yang kita ingin simpan, karena bila kita mengakhiri sesi, sistem tidak meminta kita untuk menyimpan data kita. Penjelasan selanjutnya mengenai status bar akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fibra Ingmi Zafirah dengan NIM 2019-310512. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai status bar. Status bar ini, atau disebut juga dengan bilas status, memberikan informasi umum tentang sistem SAP dan transaksi atau tugas yang sedang kita kerjakan. Seperti pada gambar yang kita lihat dalam slide, di sebelah kiri bilas status terdapat sistem message atau disebut juga dengan pesan sistem yang dapat ditampilkan. Sedangkan di sebelah kanan bilas status terdapat sistem information yang terdiri dari 3 bidang. Untuk bidang pertama berisi informasi di server, sedangkan 2 bidang lainnya berisi informasi tentang status. Selanjutnya, di ujung kiri dari bilas status, kita dapat mengidentifikasi pesan kesalahan dan juga dapat mengidentifikasi pesan sistem lainnya. Kemudian, untuk menyembunyikan atau menampilkan bidang status, kita dapat memilih ikon ke kiri atau ke kanan. Dan untuk menampilkan informasi sistem, kita dapat memilih
bidang status pertama, yaitu adalah sistem, klien, pengguna, program, transaksi, dan juga waktu merespon. Kemudian terdapat field status kedua, di mana bidang ini memberitahu kita apakah server kita terhubung atau tidak. Selanjutnya terdapat field status ketiga, di mana bidang ini menampilkan mode data entry, memilih bidang ini untuk beralih antara insert atau INS dan menimpa mode atau OVR. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Finola Ludiana Ivani dengan NIM 2019-31035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang help feature atau fitur level help option atau fitur bantuan. Sistem SAP menyediakan bantuan online yang komprehensif. Kita dapat menampilkan bantuan dari setiap layar dalam sistem menggunakan menu help atau menu bantuan yang berisi tentang yang pertama, application help. Menampilkan bantuan yang komprehensif pada aplikasi ini. Memilih menu ini, pilihan di layar menampilkan awal bantuan memulainya sistem SAP. Yang kedua adalah SAP Library, berisi semua dokumen online. Yang ketiga, Glossary, memungkinkan kita dapat mencari definisi istilah. Yang keempat, Release Notes, memungkinkan kita untuk membaca perubahan tentang fungsi yang terjadi antara rilis SAP. Yang kelima adalah SAP Service Marketplace. SAP Layanan Marketplace juga menawarkan cepat dan user-friendly akses ke perpustakaan SAP. Pada sistem SAP ini adalah sebuah situs web bagi pelanggan untuk melakukan penelitian dan pasca masalah atau mencari solusi seperti review, catatan rilis, dan sebagainya. Yang keenam ada Create Support Message yang berisi tentang kita untuk mengirim pesan ke SAP.NET Frontend sistem pelayanan SAP. Yang ketujuh yaitu Setting, yaitu memungkinkan kita untuk memilih pengaturan untuk bantuan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.